Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih karunia, yang mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami manusia berdosa ini. Ajari kami dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, dalam kebenaran dan hikmat melalui perenungan firman pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Melanjutkan perbincangan dan perenungan firman Tuhan yang diambil dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan, Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, perumpamaan tentang anak yang hilang. Kali ini kita mencoba memparabelkan kisah anak yang hilang ini dengan peristiwa Natal hingga Paskah, kelahiran Tuhan di dunia sampai puncaknya di atas kayu salib, kebangkitan bahkan juga kenaikannya ke surga. Tentunya banyak yang heran atau merasa aneh, bahkan tidak setuju dengan parabel ini karena berbeda konteks antara anak yang hilang dalam Lukas 15 dengan peristiwa kehadiran Tuhan Yesus di dunia. Saya setuju bahwa konteksnya berbeda, tapi mari kita lihat dan kita bandingkan kedua peristiwa ini dari sudut pandang lebih mendetail, apa persamaan dan apa yang berbeda dari keduanya. Dalam kisah anak yang hilang, sang tokoh anak hilang meninggalkan rumahnya dengan meminta harta warisan dari ayahnya yang masih hidup. Hal yang bertentangan dengan kepatutan budaya yang ada di sana. Kemudian pergi ke negeri yang jauh, entah apa motivasi awalnya. Apakah dia merasa tidak puas, tidak betah di rumah orang tuanya? Apakah ia ingin mencari kehidupan yang baru, keberuntungan, berusaha sendiri, mencari kebahagiaan sendiri di negeri itu? Atau mungkin dia seorang entrepreneur istilah zaman ini. Namun pada akhirnya diceritakan bahwa ia berfoya-foya menghabiskan uangnya dengan berbuat dosa. Hal itu kemudian disesali dalam pengakuan dan penyesalannya. Tuhan Yesus, Sang Anak Allah yang tunggal, juga meninggalkan surga, meninggalkan rumah yang bukan saja nyaman, melainkan begitu mulia, atas kehendak Bapanya. Dalam Roma 8 ayat 32 yang kita pelajari dalam persekutuan wilayah di bulan ini, dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Itu ada di bagian A-nya. Roma 8 ayat 32a. Tujuannya untuk memanggil orang berdosa kembali pada kasih karunia. Motivasinya semata-mata didasari kasih karunia. Begitu besar kasih karunia Sang Bapa ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Kalau begitu, kita juga harus merenungkan kembali apa hakikat dosa dengan dikontraskan dengan kasih karunia. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sang anak yang hilang dalam Lukas 15 mengakhiri perjalanan atau kisahnya itu dalam penderitaan, bahkan kelaparan. Ia harus makan dari makanan babi, makanan ternak. Ia harus merasa hina,
Kemudian ia teringat kembali akan rumah bapaknya yang berlimpah makanan, bukan saja makanan, berlimpah kasih setia dari bapaknya itu. Dengan hati yang penuh kerinduan, juga di dalamnya ada penyesalan dan malu. Dengan menundukkan muka, ia menyeret tubuhnya untuk kembali. Di sisi lain, Tuhan Yesus juga menjalani kehidupan di tengah hiruk-pikuk keberdosaan manusia. Anak Allah mengambil rupa seorang manusia, mempunyai darah dan daging, juga panca indera, hati, perasaan. Yesus juga menderita sengsara, bukan hanya di 40 hari di padang gurunnya, di taman Getsemani, bahkan hingga jalan salib yang harus dia tempuh. Di puncaknya bahkan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ia merasa ditinggal sendiri oleh Bapaknya, karena ia harus menanggung dosa semua umat manusia. Namun pada akhirnya dibangkitkan dari kematian dan kembali ke rumah Bapa di surga. Keduanya kembali ke rumah Bapaknya, mendapatkan kembali kemuliaan yang digambarkan dalam kisah Lukas 15, sang ayah mengenakan jubah yang terbaik dan cincin lambang pewaris, martabat keluarga. Yesus juga akhirnya dibangkitkan dari kematian dan kembali ke rumah Bapa di surga dalam kenaikannya, memegang kembali puncuk pemerintahan kerajaan surga sebagai sang ahli waris berkuasa sampai selama-lamanya dalam kemuliaan. Kemudian, siapa kita? Kita pun adalah anak-anak Bapa yang juga bisa diparabalkan kepada kedua kisah anak yang hilang ini. Siapakah yang mau kembali ke rumah Bapa akan dipulihkan Sang Bapa pemilik segala kemuliaan. Mari kita renungkan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.